Rekaman kamera pemantau dalam lift apartemen memperlihatkan seorang pria yang tersenyum sambil membawa troli. Sang pria yang diketahui bernama Christian Rudolf Tobing itu tampak santai dan tidak terlihat panik saat bertemu orang lain dalam lift itu. Dia bahkan tersenyum lebar sambil memegang troli yang diduga berisi mayat wanita. Pelaku lantas membuang jasad wanita itu ke kolong tol Becakayu. Setelah ditangkap, hasil tes psikologi menunjukkan Rudolf memiliki trauma masa kecil. Pemeriksaan psikologi sudah dilakukan oleh tim psikologi Polda Metro Jaya. Dari hasil pemeriksaan sementara disampaikan kepada kami bahwa pelaku ini mempunyai trauma masa kecil. Pelaku seringlah dipukuli oleh orang tuanya. Untuk kejiwaan kami akan berkoordinasi dengan Rumah Sakit Polri untuk melakukan tes kejiwaan terhadap pelaku. Pembunuhan itu dipicu sakit hati Rudolf kepada korban Ica karena suatu permasalahan hingga pelaku membunuh korban. Jasad korban pun dibawa Rudolf dengan troli yang kemudian dibuangnya ke kolong tol Becakayu. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui perkembangan kasus pembunuhan wanita ke dalam troli, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia di Mapolda Metro Jaya. Nanda, hingga siang hari ini bagaimana perkembangan kasus pembunuhan ini dan bagaimana pendalaman atas motif pembunuhan? Selamat siang Juno dan juga saudara, memang untuk update terkini seperti yang disampaikan dan informasi yang kami dapat dari Kasubdit Jatran Treskrim Polda Metro Jaya AKBP Indra Weni Panjioga menyebut bahwa memang untuk kondisi mental dari pelaku yang memang sudah ditetapkan sebagai tersangka ini mengalami gangguan trauma masa kecil begitu. Terkait dengan bagaimana nantinya yang rencananya akan bekerja sama dengan pihak Polri untuk mengetahui bagaimana kondisi lebih dalam lagi terkait dengan mental dari tersangka ini, kami masih menunggu konfirmasi dan juga update terkini bagaimana dan kapannya akan dilakukan terkait dengan agenda tersebut. Namun yang bisa kami sampaikan memang untuk terkait dengan kondisi mental trauma masa kecil dari Rudolf Tobing ini memang menarik perhatian, di mana sebelumnya Rudolf Tobing ini dari kasusnya beredar di media sosial terkait dengan bagaimana gestur dari Rudolf Tobing ketika membawa jenazah yang di dalam troli begitu yang ditumpuk oleh barang-barang, yang menjadi perhatian dari masyarakat dan juga publik bagaimana gestur dari tersangka ketika menyapa seseorang yang ada di dalam lift dan kemudian diketahui bahwa hal itu terjadi ketika tersangka sudah melakukan pembunuhan kepada korban begitu. Dan jika untuk update bagaimana nantinya ini akan diketahui bersama dari preskon yang akan rencananya diselenggarakan di Polda Metro Jaya pada pukul 3 sore nanti. Namun jika memang kita melihat terkait dengan penemuan-penemuan yang sudah dilakukan pihak kepolisian bahwa memang betul tersangka dari Rudolf Tobing ini sudah melakukan atau niat melakukan pembunuhan berencana. Ya di mana memang untuk bidikan utama korban ini adalah seseorang berinisial H dan juga S. Namun yang masuk dalam perangkap lebih dulu ini adalah korban berinisial AYR yang memang antara komunikasi dari tersangka dan juga korban ini ingin membuat konten podcast begitu di kediaman tersangka yang berada di apartemen yang bertempat di Jakarta Pusat. Namun untuk selanjutnya memang selain pembunuhan yang dilakukan sendiri oleh Rudolf Tobing, memang polisian juga menyebut tersangka ini lebih dulu berniat untuk menyewa pembunuh bayaran begitu, yang dimana ia mengurungkan niatnya karena melihat dari harga pembunuh bayaran ini dirasa cukup mahal sehingga ia melakukan tindakannya dan juga secara otodidak begitu melihat bagaimana cara melakukan pembunuhan ini melalui internet selama kurang lebih 3 hari lamanya, dan ini menjadi penemuan dari pihak kepolisian terkait dengan kasus atau update pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan di pinggir tol Becakayu, yang kemudian sebelum dibunuh juga AYR ini diminta sejumlah uang dengan senilai 19,5 juta yang kemudian tersangka kembali meminta uang kepada korban senilai 10 juta rupiah yang menyuruh korban untuk meminta uang kepada keluarga. Dan hal ini tentunya akan kami update saudara bagaimana sebenarnya transaksi atau bagaimana sebenarnya kronologi lengkapnya terkait dengan kasus ini kami akan mengetahui setelah preskon nantinya. Namun memang melihat dari hasil
psikis dan juga mental kesehatan dari tersangka ini, menurut pakar hukum memang dianjurkan untuk pihak polisian seharusnya tetap dilakukan proses pidana begitu. Karena memang untuk bagaimana kondisi dan juga hasilnya nanti ini akan lebih adil diketahui ketika sudah memasuki proses persidangan atau di meja hijau. Karena untuk saat ini tersangka memang dijerat pasal pembunuhan berencana yakni pasal 30 subsidiar pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup dan paling lama minimal 20 tahun penjara. Juno. Jadi kita nantikan bagaimana upaya pengusutan oleh pihak kepolisian atas kasus pembunuhan yang melibatkan seorang wanita yang berada di dalam troli. Terima kasih rekan Nanda Aprilia dari Mapolda Metro Jaya, Jakarta.